Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas mengenai, wah, gokilnya kasus David dan Mario Dandi ya teman-teman. Jadi di luar dari pajak dulu nih, tetapi kan ini masih berhubungan nih, berhubung bokapnya atau papanya Mario pegawai pajak ya, yang sampai hari ini masih bermasalah juga ya dengan KPK. By the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional untuk Anda semua ya teman-teman. Kalau ada informasi yang salah di video ini, langsung aja lu sampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Dan tambahan disclaimer lagi bahwa tanpa mengurangi rasa hormat gue ya terhadap para keluarga korban, para keluarga tersangka, dan juga putusan majelis hakim, konten ini semata-mata hanyalah pendapat pribadi gue sendiri teman-teman ya, dan tidak gue niatkan untuk menyinggung atau menuduh atau memfitnah atau marah-marah terhadap siapapun teman-teman ya. Kalau ada informasi atau pelajaran dari video ini yang lu dapatkan, ya bagus gitu ya. Tetapi kalau video ini nggak kasih manfaat apapun buat lu, ya sudah gitu, lu skip aja gitu ya teman-teman. Kalau ada yang tersinggung dari video ini, ya mohon hubungi gua ya. Nanti gua akan bikin permohonan minta maaf kepada lu, tetapi dengan syarat kita bikin video bersama ya. Nah, dan tolong jangan dituntut ke pengadilan ya teman-teman ya. Gua bukan orang kaya ya. Oke. Pertama kita membahas mengenai gokil banget 25 miliar untuk David ya. Gue tidak tertarik untuk ngebahas kasus ini lebih detail teman-teman ya, karena kan lu udah tahu semua lah ya teman-teman, sudah ngikutin. Kalau nggak lu tinggal buka Google aja kasusnya. Intinya sih ada tindakan pidana, pelaku pelaku mukul korban sampai koma masuk rumah sakit beberapa hari gitu atau berbulan gitu ya. Terus dilaporkan ke polisi. Nah, pidananya masuk, kemudian dituntut secara perdata juga. Nah, dan hari ini sudah divonis nih, hari ini tanggal 7 September ya. Sudah divonis yang gue dengar dari berita ya, sudah divonis. Artinya apa? Sudah berkekuatan hukum tetap teman-teman ya. Jadi hakim sudah memvonis berarti sudah ada kekuatan hukum. Kecuali ada banding maka akan diteruskan ke tingkat banding. Oke, putusannya ada dua, mengenai pidana dan mengenai perdata ya. Yang gue tangkap teman-teman ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang pertama adalah mengenai pidana, Mario-nya dituntut 12 tahun penjara ya, karena dia pelaku utama. Dia divonis 12 tahun oleh jaksa, kemudian dituntut 12 tahun oleh jaksa dan divonis sama 12 tahun. Jadi sama dengan tuntutan. Yang kedua perdata, dari sisi perdata dia dituntutnya 120 miliar dan divonisnya 25 miliar. Jadi sekitar 25%, 20%-an lah gitu ya. Jika dia tidak bayar, diganti dengan 7 tahun penjara. Ini yang gue tangkap teman-teman ya. Kalau dia nggak bayar, diganti dengan 7 tahun penjara. Entah benar apa, apa salah ya, informasinya tolong dikoreksi kalau salah teman-teman ya. Nah, jadi guys, buat teman-teman yang nonton video ini, yang belum pernah lihat uang miliaran gitu ya, nih gue kasih bayangan teman-teman ya, 25 miliar itu seperti apa teman-teman ya. Uh, kalau betul-betul dibayar teman-teman ya, kalau betul-betul dibayar dan diterima oleh David, maka ini ya, kalau uang 25 miliar ini ditaruh oleh David di SBN, Surat Berharga Negara, kan sekarang ada SR019 kalau nggak salah ya, yang lagi terbit sekarang, net bunganya sekitar 5,5%. Teman-teman ya, net bunganya 5,5% SBN ini, kalau dia taruh uang di situ, uangnya David ini ditaruh di situ, maka dia akan dapat bunga, penghasilan dari SBN ini, bunganya ya, itu 1,37 miliar. 1,37 miliar per tahun teman-teman ya. Alias 114 juta per bulan teman-teman ya. Jadi bunganya ya, bunga investasinya adalah 114 juta per bulan teman-teman ya. Buat yang lu masih nggak kebayang, 114 juta itu segini banyak teman-teman ya. Tas sekolah anak SMA tuh nggak cukup tuh untuk masukin uang 114 juta itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau lu mau bayangin, kalau lu adalah seorang karyawan ya, kalau lu seorang karyawan di kantoran, berapa sih gaji lu di kantor? Anggaplah gaji lu itu 10 juta per bulan deh. Mungkin lu sudah karyawan lumayan senior gitu ya. 10 juta sebulan deh. Dipotong BPJS, dipotong uang lu bolos, dipotong lain-lain. Mungkin lu dapat net 9 juta deh contohnya. 9 juta per bulan lu dapat net. Nah guys, gaji lu selama 1 tahun, 12 bulan ya. 12 bulan lu kerja dari Senin sampai Jumat selama 52 minggu. Lu kerjain itu ya di kantor, dimarah-marahin bos, dapat tugas dari bos dan sebagainya. Itu David ini dapat uang yang sama setiap bulan itu sama dengan gaji lu selama 12 bulan, teman-teman, selama setahun. Gaji lu setahun itu adalah bunga investasinya dari uangnya David ini, teman-teman ya. Nah, tapi
dia nggak perlu kerja. Dia nggak usah kerja kantoran, dia nggak perlu dimarah-marahin bos, nggak perlu ada deadline dari bos, nggak perlu bikin laporan ke bos, nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup tidur aja 30 hari dapat uang yang gaji lo itu selama setahun, teman-teman. Ya, itu buat ngebayangin, teman-teman. Kalau lu nggak kebayang, coba ya. Kalau lu nggak kebayang nih ya, contoh, ada orang karyawan unyu-unyu lah gitu ya, karyawan unyu-unyu baru mulai kerja, baru lulus kuliah gitu, kerja, seperti David nih. David kan dia baru masih anak muda kalau nggak salah ya. Kalau dia kerja pun, anggaplah baru mulai-mulai kerja ya paling gaji UMR gitu ya. Contoh nih ya, gaji UMR, potong BPJS, potong uang bolos lu sakit dan sebagainya. Sisa netnya anggaplah net 4,5 juta gitu ya netnya. Artinya, bunga dari investasi David 1 bulan, itu adalah sama dengan gaji kalian nih, gaji kalian para karyawan UMR nih ya, 25 bulan guys, 25 bulan guys. Artinya, gaji lu selama 2 tahun ya, gaji lu selama 2 tahun adalah bunga investasi dari SBN-nya David selama 1 bulan, teman-teman. Kebayang nggak teman-teman? Kalau masih nggak kebayang, gue kasih lihat lagi nih ya, perhitungan lain. Gue nih tinggal di apartemen teman-teman ya, ini kan apartemen nih. Apartemen gue tuh ukurannya sekitar 36 meter persegi. Kalau uangnya David, 25 miliar, dititip di apartemen gue ya teman-teman, pakai karung beras gitu ya, pakai karung beras, itu kan minimal 25 karung teman-teman ya. Minimal 25 karung dong. Kalau satu karung 1 M gitu ya. Apartemen gue ini nggak cukup teman-teman. Apartemen gue ini nggak cukup untuk ngisi uang 25 miliarnya David itu. Ya, gue nggak usah tidur jadinya. Gitu. Tapi ini hanya hiperbola ya teman-teman ya. Jangan dianggap serius ya, bercanda teman-teman ya. Gitu ya. Maksud gue, segokil itu. Segokil itulah uang 25 miliar itu teman-teman ya. Ya walaupun harapannya kan 120 miliar ya. Harapannya 120 miliar dituntut, tapi dapat 25 miliar. Ya itu pun udah gokil banget menurut gue ya. Gokil banget ya. Gue aja nih, seumur hidup gue tuh gue nggak pernah mimpi pun nggak pernah punya duit 25 miliar teman-teman ya. Mimpi aja nggak pernah, apalagi kenyataan teman-teman ya. Jangankan 25 miliar teman-teman, 2,5 miliar aja gue belum punya teman-teman ya. Gitu. Jadi gokil banget 25 miliar tuh banyak banget teman-teman ya. Gokil ya. Gokil buat David. Oke. Sekarang kita lanjut mengenai pelajaran hidup teman-teman. Apa pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari kasusnya Mario Dandi dan David ini ya? Banyak banget teman-teman ya. Dari awal kasus ini, gue sebenarnya ngikutin tetapi karena bagi gue ini kasus perkelahian anak muda biasa gitu ya. Gue juga pernah berkelahi gitu ya. Gue jadi merasa biasa aja gitu ya. Jadi gue tahu sebenarnya kasusnya gitu. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita pelajari teman-teman ya. Banyak sekali hikmah yang kita bisa pelajari teman-teman. Oke, yang pertama nih ya, hikmah nih ya. Ini dari pendapat pribadi gue teman-teman ya. Janganlah pernah dalam hidup lu memukul orang menggunakan fisik gitu ya. Seberapa berat pun emosi lu, seberapa marah pun lu, seberapa ribut pun lu sama orang, jangan pernah menggunakan kekerasan fisik pada orang lain teman-teman. Itu pelajaran pertama yang lu mesti lu pahami gitu. Gue dulu pernah berantem sama orang masuk rumah sakit gitu. Coba kalau gue nggak berantem, maksudnya kalau gua nggak pakai emosi gitu kan nggak jadi berantem gitu. Gua pernah ribut sama satpam gitu ya, waktu berapa tahun yang lalu ada masalah gitu, parkiran mobil gua bermasalah sama satpam, gua mau ribut gitu, tetapi tangan gua di belakang gitu, karena gua nggak mau mukul. Nah itu gua belajar teman-teman ya, gua sudah belajar nih. Jadi tangan gua di belakang, kita ribut nih, hadapan muka, tapi nggak pernah gua pakai tangan gua atau kaki gua. Gitu. Jadi kita belajar teman-teman, seemosi apapun lu, seberapa berat pun masalah lu, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik teman-teman. Oke, itu pelajaran pertama ya. Karena kalau lu salah, kekerasan fisik bisa ke macam-macam nih, bisa masuk ke penjara, bisa dipukul balik sama orang, bisa lari kemana-mana gitu teman-teman ya. Jadi itu pelajaran pertama teman-teman, dalam hidup kita jangan pernah menggunakan kekerasan fisik terhadap siapapun gitu. Walaupun lu emosi luar biasa, walaupun lu marah luar biasa, walaupun lu benci luar biasa, enggak. Kalau lu benci, kalau lu marah, dan memang lu yang betul, dia yang salah, silakan lu lapor ke polisi, kalau lu mau, gitu. Atau silakan lu lapor ke RT, RW, atau siapa gitu. Tetapi tidak boleh menggunakan kekerasan fisik untuk siapapun. Oke teman-teman? Ya. Nah, itu satu, yang pertama. Jadi jangan mukul orang, jangan menggunakan kekerasan fisik. Yang kedua, jangan pernah emosi sehubungan dengan perempuan. Nah, ini buat laki-laki nih teman-teman ya, buat Anda cowok-cowok semua di manapun Anda berada ya. Jangan pernah lu beremosi atau marah atau lepas kendali sehubungan dengan perempuan. Oke? Tidak akan pernah kejadian ini berakhir baik-baik saja buat lu sebagai laki-laki.
Oke, teman-teman, gua laki-laki ya, gua sudah punya banyak hubungan dengan perempuan, gua juga sudah pernah putus banyak sekali, udah nggak terhitung, ribut juga udah nggak terhitung, dan ujung-ujungnya gue belajar, teman-teman ya. Jangan pernah lu pakai emosi ketika berurusan dengan perempuan, gitu teman-teman. Karena emosi lu itu tidak akan pernah berakhir baik-baik saja buat lu. Gitu teman-teman ya. Dan kasus Mario Dandi, kasusnya David adalah bukti yang sangat-sangat nyata, sangat-sangat clear, dan lu bisa ambil pelajaran dari situ teman-teman ya. Jangan pernah beremosi sehubungan dengan perempuan. Solusinya apa? Solusi gampang sekali. Let go. Lepaskan, teman-teman. Kalau lu sudah mengalami emosi sehubungan dengan perempuan, let go, lepaskan. Lepaskan hubungan itu dan move on, teman-teman ya. Move on. Oke? Lu mau pilih move on atau mau pilih masuk penjara? Itu aja pilihannya. Oke? Kalau lu lanjutkan emosi lu, bisa lari ke penjara, bisa larinya lu yang dicelakai orang dan sebagainya gitu ya. Nah, pilihannya adalah move on. Itu teman-teman ya. Let go dan move on. Kalau lu sudah punya masalah dengan seorang perempuan, walaupun masalah itu berhubungan dengan orang lain dan sebagainya, let go and move on. Gitu teman-teman. Ya, jangan pernah berhubungan emosi sehubungan dengan perempuan. Itu pelajaran kedua yang kita akan dapatkan dari kasusnya Mario Dendi yang bernilai 25 miliar, yang dia harus tebus dengan uang 25 miliar dan penjara 12 tahun. Oke, yang ketiga, pelajaran berharga dia dalam hidup kita ya, dari kasusnya Mario Dendi. Kalau lu sudah tahu lu salah, jangan direkam, goblok. Geblek nih orang bener-bener ya. Udah direkam, dipublis ke media sosial. Ini gobloknya kuadrat banget, kuadrat goblok, bener-bener goblok ini orangnya. Jadi teman-teman, kalau lu udah tahu lu salah nih, jangan lu rekam. Ya teman-teman ya. Contoh nih, gua kan sering merekam pertemuan gue dengan petugas pajak. Karena gue merasa betul, kalau dia nggak mau direkam, mungkin dia merasa salah gitu teman-teman ya. Tetapi jangan pernah lu merekam kejadian lu sendiri yang salah, goblok. Bodoh bener ya. Jadi pelajaran ketiga yang kita pelajari, kalau lu tahu lu salah, jangan lu rekam. Itu teman-teman ya. Jangan direkam. Apalagi lu viralkan di media sosial. Bodoh bener ya. Jadi teman-teman, pelajaran ketiga yang kita pelajari, jangan merekam kalau lu tahu lu salah. Oke, kalau lu tahu lu benar, silakan lu rekam. Itu pun jangan lu sebarluaskan. Bodoh, goblok ya. Jangan disebarluaskan. Simpan buat diri sendiri gitu ya. Nah, 4. Pelajaran berharga yang kita pelajari dari kasusnya yang Mario Dendi ini ya. Tuntutlah perdata teman-teman, bukan pidana. Oke, sekali tembak 120 miliar, dapat 20%, 25 miliar. Oke, ini terlepas dari kontroversi teman-teman ya. Gue tidak ngomongin kontroversi, tapi gue ngomongin dari sisi kacamata gue sebagai orang umum gitu ya. Kalau lu ribut sama orang, dan lu terpaksa harus maju ke pengadilan, jangan lariin ke pidana, lariinlah ke perdata, teman-teman. Oke, kenapa? Karena perdata nanti lu bisa aktif, lu bisa kasih bukti-bukti, dan kemudian lu bisa tembak sesuka-suka lu, hati lu. Lu mau tembak 100 miliar boleh, 200 miliar boleh, 1 triliun boleh, suka-suka lu tembak. Itu teman-teman. Oke, sekarang gue tanya, apa logikanya 120 miliar ini dikenakan kepada si Mario Dendi? Apa logikanya? Nggak masuk logika teman-teman ya. Tetapi kan jadi, ya teman-teman ya, jadi dapat 20%, lumayan 25 miliar. Tadi gue bilang itu, satu bulan hasil investasinya 114 juta teman-teman. Lu mau kerja apa dapat uang 114 juta di usia yang masih 20 tahunan kalau nggak salah ya. Di usia 20 tahunan dapat uang 100 juta per bulan dari hasil investasi. Mau kerja di mana teman-teman ya. Jadi pelajaran berharga buat teman-teman ya. Kalau lu bermasalah sama orang dan terpaksa lari ke pengadilan, tuntutlah perdata, jangan pidana. Itu teman-teman ya. Karena perdata lu dapat uang. Kalau pidana, lu dapatnya orang penjara. Apa gunanya buat lu kalau orang penjara? Gitu kan? Nah, teman-teman ya, itu keempat. Yang kelima ya. Pelajaran berharga dari kasusnya Mario Dendi. Kalau lu sudah viral, atau lu sudah masuk kantor polisi, atau lu sudah bersinggungan dengan hukum secara resmi, lu jangan belagu. Oke, jangan belagu, jangan sombong, jangan arogan. Lu mesti patuh. Oke, lu mesti patuh, lu mesti manut, lu mesti santai dan tenang, teman-teman ya. Jangan lu menunjukkan power, kekuasaan, walaupun lu memang penguasa gitu ya. Tetapi ikutilah proses hukumnya dengan tenang. Oke, kalau lu perlu minta maaf, lu langsung ngomong minta maaf. Gitu ya, teman-teman, gentleman minta maaf. Kalau lu memang merasa salah gitu ya. Nah,
Jadi waktu di awal kan kita sering dengar tuh kasusnya, Mario Dandi ini ada tangannya diikat tapi nggak diikat lah, entah benar apa enggak ya. Kemudian ada ceritanya dia main gitar di kantor polisi lah. Jadi ini semua tuh ngerusak image gitu loh. Jadi ngerusak image dia, membuat orang makin marah sama dia, gitu loh. Dan nanti ini bisa mempengaruhi keputusan hakim loh ya. Hakim itu bisa memutuskan berdasarkan, subjektifnya dia dong. Nah, jadi mending lu bersikap baik-baik saja ketika sudah vonis nih, sudah vonis di dalam penjara silakan deh. Di dalam penjara silakan lu mau gimana, lu mau mau sombong, mau arogan, mau pakai uang buat ngapa-ngapain, silakan lu, silakan ya. Nah, tetapi ketika dalam prosesnya jangan menunjukkan perilaku arogan atau sombong atau apapun yang akan memperburuk citra lu ketika nanti sebelum divonis. Gitu teman-teman ya. Yang kelima itu. Jadi, kalau sudah bersinggungan dengan hukum secara resmi, patuh. Oke, patuh dan baik-baiklah. Gitu ya, jangan arogan. Itu ya, walaupun lu seorang penguasa. Oke, yang keenam. Yang keenam sekarang ini sudah jadi moto hidup gue ya. Yang keenam sekarang sudah jadi moto hidup gue saat ini. Apa pelajaran yang akan kita dapatkan dari Mario Dandi ini? Yang pertama, apa yang terjadi dalam hidup kita ini, yang sudah terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Gitu. Jalanilah hidup ini dengan tenang. Gitu teman-teman. Yang sudah terjadi, baik atau buruk, itu memang sudah seharusnya terjadi dalam hidup ini, memang sudah terjadi untuk kita. Bukan kepada kita, tetapi untuk kita dapatin pelajaran hidupnya, dan kita mesti jalanin. Kita mesti jalanin hidupnya dengan tenang. Oke? Yang kedua, apa yang tidak terjadi, memang sudah seharusnya tidak terjadi. Gitu teman-teman ya. Jalanilah hidup ini tanpa beban, tanpa ada tujuan yang luar biasa, yang bernafsu luar biasa gitu ya. Contohnya, lu pengen punya mobil BMW gitu ya, kan mahal tuh mobil BMW atau mobil Mercy gitu. Nafsu lu ini membuat lu jadi beban, membuat lu menjadi sedih, membuat lu menjadi terbebani, kemudian stres gitu teman-teman ya. Atau lu pengen punya rumah yang bermiliar-miliar gitu, itu membuat lu jadi stres gitu karena lu pikirin itu. Oke? Sedangkan kalau itu tidak terjadi gimana? Nah, lu jadi menderita gitu teman-teman ya. Jadi kalau memang itu tidak terjadi ya udah, itu memang bukan buat gua. Itu kita mesti mikir begitu. Oke? Ini bertentangan dengan pola pikir masyarakat zaman sekarang ya, zaman now yang penuh dengan nafsu, penuh dengan keinginan, pengen mengejar rumah mahal, mobil mahal, pengen mengejar impian-impian yang luar biasa. Ini bertentangan, tetapi inilah pengalaman hidup gue. Dan ini jugalah yang gue alami, yang gue dapatkan dari kasusnya Mario. Gitu loh. Semua yang terjadi ini tuh, apa ya, sebagian besar tuh nggak masuk akal gitu. Banyak hal yang terjadi dalam kasusnya Mario ini, hal yang terjadi pada waktu yang tepat pada saat yang tepat gitu loh, atau waktu yang salah di saat yang salah gitu, pada orang yang salah dan sebagainya gitulah. Banyak banyak yang di luar logika gitu, di luar nalar gitu. Seolah-olah ini memang sudah terjadi, memang sudah diatur gitu oleh Tuhan lah atau Maha Kuasa atau apapun lah lu nyebutnya gitu ya. Seolah-olah memang sudah terjadi hidup ini. Memang sudah seharusnya begitu terjadi itu teman-teman ya. Gimana sih ceritanya? Gimana bisa orang mukul orang terus direkam sama teman dia sendiri, kemudian terpublish? Itu kan di luar logika kita ya. Gua sih nggak masuk logika sih. Kalau gua mukul orang, gua pasti suruh orang untuk tidak merekam. Kalaupun kau suruh orang merekam, pasti kau simpan rekamannya. Tetapi bagaimana ini bisa bocor, bisa keluar. Jadi ini sudah semacam sudah kehendak alam, semacam sudah garisan Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya ini itu memang sudah terjadi untuk mereka berdua, untuk si David dan untuk si Mario, memang sudah terjadi untuk mereka untuk diambil pelajaran hidup untuk mereka. Gitu loh maksud gua. Gitu. Dan kalau sesuatu tidak terjadi ya sudah, memang itu tidak terjadi. Gitu loh. Itu teman-teman ya, moto hidup gue saat ini. Apa yang terjadi, memang sudah seharusnya terjadi. Apa yang tidak terjadi, memang sudah seharusnya tidak terjadi. Gitu. Jadi, berhentilah memaksakan hidup itu sesuai dengan kemauan lu. Tidak. Biarkanlah hidup terjadi sesuai dengan hidup itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, itulah yang pelajaran hidup yang gue ambil. Itu aja sih. Sebenarnya sih gue melihat ada pelajaran hidup lagi. Ada pelajaran hidup lagi yang namanya parenting ya. Parenting itu sangat penting. Dari kecil, lu harus sudah melakukan parenting yang betul buat anak-anak lu. Gitu. Cuma gue nggak masukin di poin sini karena sulit ya. Ngomongin parenting ini hal yang sangat sulit sekali. Parenting, penting sekali teman-teman ya. Anak lu mau menjadi apa, itu
mungkin gua rasa 80% gara-gara parenting ketika dia masa kecil gitu loh. Kalau masa kecilnya sudah salah parenting, sudah salah ajar, ya anak ini sulit ketika dia sudah dewasa, pola pikir dan alam bawah sadar yang dia miliki dari kecil itu sudah salah gitu teman-temannya. Jadi ini pelajaran berharga juga, parenting itu nomor satu buat keluarga yang pengen punya anak gitu ya. Jangan punya anak kalau lu belum siap untuk menguasai parenting, kalau lu belum siap parenting. Nge-raise a human gitu ya, membesarkan seorang anak itu nggak mudah gitu. Nggak segampang seperti lu ngebesarin kucing atau anjing gitu ya. Manusia itu sulit ya. Jadi betul-betul parenting itu penting sekali. Itu sih pelajaran gue juga yang gue ambil ya. Oke. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai gue kasihan sama Om Rafael ya, Bapak Rafael. RAT. Gue tuh sampai hari ini nggak tahu RAT itu apa. Ternyata Rafael Alun apa gitu ya namanya ya. Jadi di mana-mana orang ngomongin RAT, gue pikir apaan? Ternyata Om Rafael namanya RAT gitu. Karena gue nggak ngikutin juga ya. Jadi gini teman-teman, kenapa gue bilang gue kasihan atau gue bersimpati gitu ya. Gini, kalau kita mau buka-bukaan ya, kalau kita mau buka-bukaan, dia itu bukan pegawai tinggi teman-teman ya. Dia itu bukanlah pejabat tinggi. Dia bukanlah orang yang kerja di kantor pusat DJP. Setahu gue bukan, jadi orang kandil gitu. Jadi dia itu pejabat biasa teman-teman ya. Buat lu yang tahu hierarki di pajak, dia itu pegawai biasa gitu. Dia bukan orang tinggi, bukan pejabat tinggi di kantor pusat sana, bukan gitu ya. Nah, kalau kita mau buka-bukaan ya, coba kita ingat teman-teman ya. Upaya penghakiman terhadap Bapak Rafael itu menurut gua sih hanya upaya marah-marah aja gitu loh. Hanya kemarahan-kemarahan para pejabat terutama Ibu Sri Mulyani gitu ya, dan memang kebetulan dia bersalah gitu ya. Sampai dibongkar semuanya, bahkan istrinya juga dibongkar, kemudian uangnya dibongkar, rekeningnya diblokir. Gua rasa ini hanyalah arogansi penguasa, kemarahan yang ingin ditumpahkan dan dia dikorbankan gitu loh. Dan memang kebetulan dia bersalah gitu ya. Kita nggak tahu juga dia bersalah apa enggak ya. Sampai hari ini kan kita nggak tahu dia ini bersalah atau enggak, tetapi sudah masuk ke proses penyidikan gitu. Eee, tetapi teman-teman, apakah reformasi pajak berjalan lebih baik? Coba kita ingat-ingat. Apakah reformasi pajak berjalan lebih baik gara-gara kasus ini? Apakah ada orang lain yang diperiksa seperti dia diperiksa? Ada nggak teman-teman? Coba kita bongkar deh. Dari Rafael ke atas, kita bongkar semua rekening mereka. Bisa nggak? Berani nggak? Nggak berani sampai sekarang, nggak ada. Gitu. Coba kita bongkar. Bisa heboh negara ini, bisa habis semuanya. Gitu ya. Nah, coba kita ingat-ingat. Ada nggak pejabat selevel dia atau lebih tinggi yang juga diperiksa, juga dibongkar rekeningnya? Coba deh kalau ada. Ya. Teman-teman nih, lu dan gue nih, kita berdua nih yang nonton video ini, kan kita nggak bodoh ya. Kita kan bukan orang bodoh-bodoh amat gitu ya. Kita kan bisa paham bahwa bukan cuma dia gitu loh. Bukan cuma dia pejabat yang begitu gitu teman-teman ya. Gue ini orang dalam ya bro. Gue ini adalah konsultan pajak, gue orang dalam. Gue ini pelaku. Oke, gue tahu gimana modus-modusnya. Gue tahu gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, tetapi apakah pemerintah ini, Ibu Sri Mulyani, apakah benar-benar serius mau membasmi oknum-oknum seperti itu? Oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum korupsi itu? Apakah serius? Coba deh nonton video-video gue kemarin. Sudah berapa belas kali gue bikin video tentang pengaduan pajak. Sudah gue viralkan. Apakah ada yang diproses? Diproses sih, tapi apakah diproses dengan serius? Nggak jelas sampai sekarang teman-teman. Pengaduan gue sudah jelas-jelas gue publish ke media. Nggak digubris tuh. Diproses sih katanya, tetapi pakai template. Nggak sampai hari ini nggak ada yang proses. Nggak ada yang betul-betul diselesaikan gitu teman-teman. Oke? Gitu. Apalagi dihukum. Apalagi sampai kayak si Rafael sampai dituntut ke KPK. Nggak ada. Ya teman-teman ya. Jadi kasus ini gua sedih, bukan sedih ya, gua kasihan sama Om Rafael gitu, terus terang ya. Karena dia dia jadi kayak korban gitu loh, kayak korban gitu ya. Jadi semuanya hanya gara-gara viral saja, hanya gara-gara pejabat yang pengen menumpahkan amarahnya, kemudian satu orang ini dihabisin, gitu ya. Terus terang gue kasihan dan gue bersimpati sama dia, ya. Dia ini bukan penjahat loh ya, Om Rafael ini bukan penjahat, dia nggak pernah kita dengar namanya, dia ini pejabat pajak yang biasa-biasa saja, gitu ya, biasa-biasa aja. Dan justru menurut gue, dia banyak bantu orang ya, menurut gue ya. Gue tidak pernah bersinggungan dengan dia, gue juga tidak pernah dapat kasus yang dekat dengan dia ya.
Tetapi menurut gua dia banyak bantu orang gitu. Justru dia membantu orang menyelesaikan masalah perpajakan mereka gitu ya. Walaupun caranya ya dengan gitu ya. Nah, coba kita bandingkan teman-teman. Kita bandingkan dengan para oknum yang memeras WP sampai tetes darah terakhir. Yang kita kadang-kadang dengar juga gitu ya. Gimana tuh? Ya, lebih parah teman-teman ya, lebih parah oknum seperti itu. Masih masih mendingan Bapak Rafael gitu loh. Dia kerjasama dengan konsultan pajak, bukan gua ya, konsultan pajak, kemudian masalahnya diselesaikan dengan win-win solution gitu ya. Dia terima gratifikasi, oke, tetapi kan kasusnya beres. Kasusnya jadi beres dan tetap ada penerimaan negara buat negara gitu loh. Bandingkan dengan kasus-kasus yang yang lain gitu. Waduh, kita tahu lah ya. Gitu. Jadi menurut gua, ya udahlah. Tapi ini pendapat pribadi teman-teman ya. Ini pendapat pribadi gua saja tanpa ada maksud untuk mendiskreditkan siapapun teman-teman ya. Kalau ada yang tersinggung nonton video ini, nah silakan sampaikan di kolom komentar ya. Atau hubungi gua secara pribadi ya. Nanti kita adakan video klarifikasi bersama. Dengan lu ya maksudnya ya. Oke. Tolong jangan dituntut ya teman-teman ya. Jangan dituntut ke pengadilan, nanti gua bingung nggak ada duit gua buat bayar pengacara. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai David Ozora kena pajak berapa? Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman ya. Oke, kita bahas pertamanya dulu deh. Kita bahas pertama dulu. Apakah Mario akan bayar? Itu dulu deh kita mau bahas ya. Bro, dia ini kan masih anak muda ya. Dia kan masih anak muda, masih seumuran David ya, mungkin 20-an tahun gitu ya. Gua rasa hartanya nggak banyak lah ya. Hartanya dia nggak banyak. Kalaupun ada hibah dari bapaknya ya mungkin ya nggak banyak juga lah yang sudah dia laporkan di SPT-nya ya. Kita nggak buka SPT dia, nggak tahu. Jadi nggak tahu juga, tapi gua rasa kemungkinan masih sangat sedikit lah harta dia. Jadi pendapat pribadi gue teman-teman ya, gua merasa sangat besar kemungkinan uang ini nggak akan dibayar oleh Mario, gitu. Jadi segala upaya yang sudah dilakukan oleh David dari awal sampai sekarang dituntut 120 miliar, sudah bayar pengacara dan sebagainya, gua rasa nggak akan dibayar oleh Mario, gitu. Paling dia akan bayar dengan jual mobil Rubicon ya, karena kan sudah diperintahkan oleh hakim ya untuk jual mobil Rubicon itu paling berapa ratus juta. Udah, gitu doang, gitu. Kalau gue jadi dia nih, terus terang nih, kalau gue jadi si Mario, gue lebih rela di penjara tambah 7 tahun loh, daripada gue mesti bayar 25 miliar, gitu. Yang nanti bunganya itu 114 juta sebulan, gitu. Mendingan gue titip uangnya di deposito ya, tapi gue bisa masuk penjara 7 tahun, nggak apa-apa deh, gitu. Ini pendapat pribadi teman-teman ya, gitu. Mendingan uang 25 M ini gue pakai untuk nanti ngebantuin gue di penjara gitu loh. Kan ketika masuk penjara kan nggak gratis ya teman-teman ya. Seperti kita tahu bersama ya. Ketika masuk penjara kan nggak gratis juga gitu. Mending uang ini gue pakai nanti untuk membantu gue dapat remisi atau membantu gue untuk lebih cepat keluar dari penjara gitu ya. Nggak usah sampai 12 tahun, tetapi mungkin dipercepat gitu ya. Gimana caranya? Ya mungkin nggak tahu juga ya. Tapi coba pikir ya, apakah 25 miliar ini bisa membantu gue nanti? Nah, teman-teman tinggal pikir sendiri ya. Gitu. Kemudian, apakah bapaknya akan bayar 25 miliar ini untuk bantu anaknya? Gue juga pesimis ya. Terus terang gue pesimis di sini. Bapaknya aja tuh sedang susah. Lagi sulit nih dia nih. Ya. Berapa duit yang mesti dia bayar sampai hari ini nih untuk ngebarisin kasus dia di KPK. Gitu loh. Lu kira gratis ngurusin itu? Ya nggak juga ya teman-teman ya. Kan masih berjalan ya. Sampai nanti vonis nanti berapa duit yang mesti dikeluarkan. Gitu. Lu termasuk gue teman-teman ya. Jadi gue rasa Om Rafael memang akan fokus pada kasus dia sendiri, sedangkan Mario ya sudah, dia tidak bisa bantu gitu loh. Mendingan duit dia itu dipakai untuk mempersiapkan diri nanti ketika masuk penjara. Gua rasa itu sih. Tapi hanya pendapat pribadi teman-teman ya, hanya pendapat pribadi gua saja ya. Oke, kemudian bisakah pengadilan menyita uang bapaknya untuk bayar ini? Bisakah? Oke, setahu gua nggak bisa teman-teman. Setahu gua nggak bisa karena hukum di Indonesia tidak bisa begitu cara kerjanya. Nggak bisa, karena yang bersalah kan si Mario-nya, tidak bisa uang keluarga dia ataupun orang tua dia dipakai untuk membiayai vonis terhadap dia. Setahu gua nggak bisa ya. Kan di berita sudah disebutkan bahwa dia akan diganti dengan 7 tahun penjara kalau memang itu terbukti, kalau memang dia nggak mau bayar gitu ya. Jadi ya begitulah. Nah, jadi kalau 7 tahun penjara nih ya, kalau 7 tahun penjara ditebus dengan 25 miliar, itu kan berarti 3,5 miliar setahun ya, 3,5 miliar setahun. Nah, kalau Mario kerja keras nih, kerja keras luar biasa, nyangkul setiap hari, banting tulang, bisa nggak dia dapat 3,5 miliar setahun, teman-teman? Bisa nggak? Jangan kan 3,5 miliar ya, orang seusia dia, 300 juta aja
nggak ada teman-teman ya. 350 juta aja setahun nggak dapat teman-teman ya. Jadi mending di penjara aja gitu. Mending di penjara dapat 3,5 M setahun gitu kan. Jadi ini kan sama aja kalau dia mengganti uang 25 miliar diganti dengan masuk penjara 7 tahun, sama aja dia dapat uang setahun tuh 3,5 miliar gitu teman-teman. Jadi kerjaan dia cuma di penjara doang, duduk doang, setiap hari bisa main bola, tiap hari bisa jalan-jalan di dalam penjara maksudnya ya. Nah, dapat deh 3,5 M setahun gitu. Bukankah ini lebih baik gitu ya daripada kerja di luar gitu ya. Nah, oke. Kemudian, akankah David kena pajak atas penghasilan ini? Nah, kita ngomongin pajak nih teman-teman. Kan David udah diputus nih. David sudah diputus menang di perkara ini dan dia akan dapatin 25 miliar. Sudah diputus nih, sudah inkrah nih pengadilan ya. Sudah inkrah vonisnya. Artinya sudah sah, sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaannya, apakah ini jadi objek pajak penghasilan? Nah, sebenarnya sih gue kurang yakin teman-teman ya. Gue sendiri kurang yakin karena nggak pernah ada kasus seperti ini di klien gue. Uang hasil dari perkara perdata di pengadilan yang dimenangkan, apakah termasuk objek pajak atau bukan? Nah, kalau Anda tahu, tolong di komentar ya teman-teman ya. Tolong di komentar aja, ini objek atau bukan objek pajak gitu. Tetapi sepengetahuan gua, sepemahaman gua, tetapi bukan saran profesional teman-teman ya. Sepengetahuan gua, ini akan jadi penghasilan pajak. Akan jadi penghasilan kena pajak gitu teman-teman ya. Jadi akan dianggap sebagai penghasilan biasa dan jadi objek pajak. Sepengetahuan gua gitu. Oke, artinya apa? Artinya David ini akan dikenakan tarif tertinggi nih, 35% teman-teman ya. Di tahun 2023 ini, di tarif tertinggi 35%. Nah, dan ini tidak bisa pakai norma ya teman-teman. Mohon maaf ya, brother David, ini tidak bisa pakai norma. Ini akan semacam hadiah gitu. Jadi menang kasus perdata ini akan langsung kena pajak yang normal. Sepemahamanku seperti itu ya. Kalau salah tolong di komentar teman-teman. Coba kita hitung teman-teman ya. Gua kasih hitungannya nanti, gua kasih fotonya deh buat teman-teman ya. Penghasilan dia itu 25 miliar. Oke, anggaplah ini betul ya. PTKP itu 54 juta kan dikurangin, kemudian PKP-nya adalah 24,9 miliar. Oke, PKP-nya. Artinya penghasilan yang kena pajak. Dia akan kena 5 level, teman-teman. 5%, 15%, 25, 30, 35%. Oke? Nah, 60 juta kalikan 5%. 150 kena 15%. 250 kenakan 25%. 4,5 M kena 30%. Nah, selebihnya 19,9 M itu kena 35%. Oke? Total pajak yang mesti dia bayar itu 8,4 M, teman-teman ya. 8,4 M adalah pajak yang harus dia bayar untuk dapetin uang hasil menang perdata 25 M ini. Oke. Pertanyaannya, kapankah David perlu bayar pajak 8,4 M miliar ini ya? Jawabannya, sepemahaman gue ya, secara prinsip perpajakan itu berlaku prinsip accrual teman-teman ya, bukan cash basis tetapi accrual basis. Artinya apa? Ketika pendapatan sudah sah, walaupun itu belum dibayar masuk ke rekening, maka sudah tertuang perhitungan pajaknya, sudah terhutang perhitungan pajaknya. Oke? Artinya apa? Artinya di SPT tahunan David nanti nih yang terbaru sudah perlu mengakui ada pendapatan 25 miliar dan pajaknya 8,4 miliar. Dan dia sudah harus bayar. Walaupun dia belum diterima uangnya. Oke? Nah, pertanyaan lagi, gimana bayarnya? Lah uangnya aja belum diterima, belum tentu mau dibayar sama Mario. Gitu. Gimana dibayar pajaknya 8,4 M? Nah, ini bisa ribut nih sama AR nih. Nah, kecuali kalau Mario nanti tidak mau bayar ya. Kalau Mario memilih untuk ditambah masa tahanan, ya udah, maka penghasilan ini menjadi batal. Jadi tidak perlu diakuin. Gitu. Oke guys, itu ya teman-teman ya, itu ya pendapat gue pribadi. Ya, ini hanya intermezzo saja teman-teman ya, tidak perlu dianggap terlalu serius video ini, dan hanya perhitungan biasa-biasa saja. Dan sekali lagi gue sampaikan disclaimer gue ya, bahwa gue tidak memihak siapapun dalam kasus ini ya. Gue juga tidak membenci atau marah kepada salah satu pihak gitu ya. Seperti yang gue sudah sampaikan di awal video ini ya, moto hidup gue saat ini, yang gue dapat pelajarannya adalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, memang sudah seharusnya terjadi. Gitu. Apa yang tidak terjadi juga memang sudah seharusnya tidak terjadi. Jadi jalanilah hidup ini tanpa beban, tanpa punya keinginan-keinginan yang bernafsu tinggi gitu ya teman-teman. Jalanilah hidup ini dengan tenang dan terimalah hidup ini seperti apa adanya, bukan seperti keinginan kita. Gitu teman-teman ya. Itu teman-teman, makasih semuanya ya. Semoga semua pihak di kasus ini dapat menerima kejadian ini dan mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga ya, dan kemudian bisa move on. Oke, sampai jumpa lagi.